Aku kemarin kan running ya di tugas yang sebelumnya di app Seal Go. Coba aku lihat nah ini inspect Seal Go. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih detailnya gitu ya teman-teman. Pakai inspect. Ini akan berlaku ketika misalnya kita akan mengecek gitu ya, sebuah kontainer itu jalan, lalu statusnya yang biasanya kita selalu cek tuh, stage-nya di sini gitu ya. State-nya apakah dia itu running gitu ya, runningnya gimana, ataukah bisa terjadi restart gitu ya. Jadi namanya sebuah kontainer itu bisa juga restart teman-teman. Nah, restart itu bisa terjadi karena misalnya anggaplah sebuah kontainer itu dihit beberapa kali dan membuat kontainer itu nggak cukup secara alokasi resource dan memorinya misalnya, memori resource-nya limit gitu ya teman-teman. Itu bisa jadi menjadi restart gitu teman-teman. Atau bisa terjadi OOM killet juga gitu. Jadi status-status ini yang bisa kita cek menggunakan Docker inspect ini teman-teman. Namanya apa misalnya? Namanya kontainernya apa? Kayak gitu. Oke, lanjut. Bentar. Apakah ada pertanyaan? Saya baru explore Docker aja Mas di lokal. Oke, nggak masalah Mas Bakal. Aku lanjut ya. Bukan. Oke, lanjut. Kita masuk ke eh, materi Docker environment. Jadi sebenarnya Docker sendiri itu kita bisa set di dalamnya teman-teman. Di dalam kontainer sendiri atau di dalam image-nya sebelum kita running menjadi kontainer itu kita bisa set environment yang masuk di dalam image-nya itu tadi. Jadi gimana caranya? Jadi sebenarnya cukup simpel teman-teman. Kalau kita bikin sebuah aplikasi entah itu berbasis Python atau berbasis Golang, itu kita bisa set env kalau istilahnya gitu ya teman-teman. Nah, env itu yang kita define di dalam aplikasinya. Entah itu Python gitu ya teman-teman. Contoh kalau di sini kita bisa lihat kita set environment-nya itu color sama dengan red gitu ya teman-teman. Nah, nanti ketika misalnya apa namanya kontainer itu dijalankan yang berbasis Python itu tadi, itu akan menjadikan sebuah environment gitu teman-teman. Sama halnya ini, misalnya environment-nya kita apa namanya kita ganti ya. Ini bersifat dynamic ya teman-teman. Kalau kita set app underscore color ini, terus kita tulis di eh, saat ekspor di menjalankan itunya apa namanya dockernya, itu akan menjadikan mengambil variabel dari app underscore color ini, blue misalnya contohnya. Jadi contoh simpelnya adalah ketika kita menjalankan dockeran, gitu ya, terus nama aplikasinya, terus nama definisi dari environment, lalu set variabelnya appcolor sama dengan blue, itu dia akan menjalankan. Jadi tergantung nanti kita set apa namanya Python-nya itu di os.environment.get. Dia akan mengambil environment yang ada di dalam sebuah kontainer itu tadi. Nah, kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalnya blue, green, atau pink, itu dia akan mengikuti dari environment-nya. Jadi sama kalau misalnya kita inspect tadi, kayak misalnya perintah inspect itu nanti environment-nya akan muncul di mana? Itu nanti akan dimuncul di tab di key yaitu environment di dalam config ya teman-teman. Nah, mungkin aku akan sebelum itu akan sedikit coba demo. Eh, Nah, kemarin kan aku udah
ini ya, udah coba demokan ya, gimana caranya untuk exec masuk ke dalam kontainer ya. Nah, kalau kita lihat kita bisa masuk itu sebenarnya itu kita bisa cek itu eh, seperti ini. Jadi kalau kita ketikkan env gitu ya, kita masuk dulu ke dalam kontainernya, itu kita bisa lihat nih. Oh, ternyata environment yang kita set itu apa aja di sini gitu ya. Itu kita bisa lihat. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah bisa melakukan Dockeran yang mengambil dari kontainer registry kemarin tugas itu, terus teman-teman bisa masuk atau Docker exec ke dalam kontainernya dan menjalankan perintah env ini, nanti akan kelihatan nih, gitu. Environment yang di set itu apa aja sih di dalam kontainer ini, gitu. Jadi nanti akan kelihatan di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kemarin ya teman-teman lihat apa app Silgo-nya itu saat diakses apa di IP publiknya teman-teman kemarin dia akan muncul Hello World Hello Universe gitu ya teman-teman ya. Itu dia di setnya di sini teman-teman di hello_message. Jadi tidak apa secara code di Python-nya itu tidak hardcode ya teman-teman, tapi itu di set di environment. Jadi kalau materi environment sendiri itu akan meluas teman-teman. Itu nanti bisa saja akan apa namanya akan dipisah-pisah lagi berdasarkan apa? Berdasarkan tipenya biasanya teman-teman. INV itu. Kalau di perusahaanku itu menganggap sebuah NV itu ada dua jenis tipe gitu ya teman-teman. Pertama adalah configs dan yang kedua adalah secret gitu teman-teman. Jadi configs itu apa? Configs itu biasanya adalah eh, INV variabel yang diset oleh si engineer atau si developer untuk kebutuhan aplikasinya. Anggaplah nih misalnya contoh base URL gitu ya, base URL di dalam apa, aplikasi front end atau di Vue.js-nya gitu ya. Itu dia butuh nih misalnya dynamic URL, dia setkan di configs gitu. Jadi ada tipenya, ada configs dan ada secret. Nah, secretnya itu apa? Secretnya itu biasanya yang akan dimanage oleh tim DevOps atau tim SRE gitu ya teman-teman. Jadi di DevOps sendiri akan memanage configs. Configs itu adalah sama halnya bentuknya sama seperti ini, key value seperti ini, tapi di dalamnya adalah berisi terkait biasanya itu ini, misalnya konfigurasi database connection gitu ya, database connection, username, password, port, database kayak gitu-gitu. Lalu misalnya username password Redis kayak gitu-gitu. Dia akan menyimpan secret atau kredensial dari akses-akses yang sekiranya si engineer atau developer itu haram hukumnya untuk tahu gitu. Ya, karena yang maintain adalah tim infra atau tim infrastructure gitu. Gitu. Nah, biasanya untuk memanage apa configs dan secret itu gitu ya teman-teman atau YNV ini ya teman-teman bisa dikatakan YNV ini itu biasanya akan kita manage di salah satu provider teman-teman. Jadi providernya itu adalah secret manager gitu ya teman-teman. Kalau di AWS juga ada gitu ya teman-teman. Tapi biasanya yang paling terkenal itu adalah ini teman-teman. Masih Hasiko, Hasiko Fault. Nah, ini untuk sekedar tahu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong basicnya kita bisa pelajari sendiri. Tapi kalau kita ngomong secara implementasinya di industri, itu kalau kita di dunia corporation atau di dunia startup, itu sudah pakai beberapa third party yang dimana itu nanti akan di manage-nya, di manage secara apa namanya, di manage secara cloud gitu ya teman-teman. Jadi beberapa Hasikoff Vault ini juga bisa diimplementasikan di on-prem maupun di based on services layanan cloud gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sudah pernah bikin sebuah aplikasi
anggaplah aplikasi yang berbasis PHP misalnya teman-teman ya. Biasanya kan menyimpan sebuah apa namanya sebuah username atau password connection database mungkin ya kalau ini dulu yang aku pernah tahu juga di perusahaan lama juga ya. Itu kan nyimpennya selalu di apa namanya database connection database PHP atau di mana gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya haram hukumnya sebenarnya karena itu nanti kalau sudah kena teman-teman hacker gitu ya, itu gampang banget untuk diretas ya teman-teman. Nah, kalau di dunia yang sudah apa namanya, saat ini secret itu udah di-maintain sendiri gitu ya. Nah, makanya kita pelajari ENV ini itu gunanya untuk mengetahui nih, oh gimana sih nanti ketika misalnya aku butuh koneksi antar apa namanya database gitu ya, dari aplikasi satu ke database satu gitu ya. Itu sebenarnya bisa melalui yang namanya environment variable ini. Oke, lanjut ke yo sebelum sebelum next slide, ada nggak pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya? Kalau ada silakan aja langsung tanya. Mas, kalau kontainer di restart, INV-nya hilang tidak? Tidak. Jadi kalau kita ngomong INV atau hilang itu tidak. Karena apa, Mas Jabar? INV sendiri itu akan dibundle ketika kita menjalankan Docker build untuk meng-create sebuah image. Gitu. Jadi ketika image itu sudah dibundle, terus dijalankan menjadi kontainer, ketika kontainernya restart, dia akan kembali sama. Gitu. Cukup menjawab, Mas Jabar? Kecuali gini ya, ada beberapa treatment in case di perusahaan aku gitu ya. Ketika sudah pakai apa namanya seperti ini vault atau secret manager gitu ya, INV itu akan di-manage. Ketika misalnya INV itu di-manage, si engineer itu tidak perlu update aplikasinya atau update kontainernya atau update image-nya gitu ya untuk mengupdate si apa aplikasinya. Anggaplah sebuah contoh misalnya di apa namanya di sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi website gitu ya. Aplikasi website ini misalnya ada momentum ketika ada momen misalnya hari apa Harbolnas gitu ya. Harbolnas, misalnya marketplace marketplace biasanya nih. Nah, marketplace itu kan ada beberapa apa namanya, ada beberapa apa, ucapan-ucapan yang sifatnya dynamic gitu ya teman-teman, yang sifatnya itu dinamis bisa kita set. Nah itu biasanya kalau dari teman-teman engineer itu tanpa perlu kita mengupdate merilis versi aplikasinya itu bisa. Jadi kita menggunakan update INV. Update INV sendiri itu nanti kita ada apa namanya ada dashboardnya gitu teman-teman. Kalau di Vault, Hasiko Vault itu ada dashboardnya. Kita tinggal maintain saja si INV-nya itu tadi untuk kita manage. Supaya ketika misalnya sudah diupdate itu nanti INV-nya akan merubah merubah otomatis. Nah, kalau pengen merubah INV yang ada di dalam kontainer yang sudah jalan itu biasanya perlu direstart untuk mengupdate ya teman-teman. Itu. Itu secuil dari beberapa apa namanya implementasi di industrinya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong INV itu nanti akan panjang sekali melebar sampai ke Vault, Secret Manager dan lain sebagainya. Tapi secara fundamentalnya seperti itu implementasinya di dunia industri. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, aku bisa lanjut dulu. Oke, sekarang masuk ke slide Docker image gitu ya. Nah, kalau kita ngomong Docker image gitu ya teman-teman, sebenarnya Docker image sendiri itu
kita bisa bikin teman-teman. Kalau kemarin kita ngambil dari apa namanya Docker Hub gitu ya, ada beberapa marketplace gitu ya, ada Redis, ada apa namanya MongoDB gitu ya teman-teman. Nah di sini kita bisa membuat sendiri teman-teman. Dan gimana caranya? Nah ini yang materi ini yang penting teman-teman. Jadi ada dua materi yang ada di Docker itu penting itu. Pertama adalah Docker file, yang ke selanjutnya adalah Docker Compose itu, teman. Nah, sebelum masuk ke Docker Compose, itu idealnya kita harus belajar Docker file sendiri. Nah, Docker file itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak sebelumnya? File khusus Docker. Gimana mana? Gimana tadi? Mas siapa tadi? Halo? Oke, aku jelasin ya. Jadi documentation sendiri itu sebenarnya kalau kita temui itu kita ini ya cara untuk membuat Docker image ya. Jadi prinsipnya adalah Docker file ini itu sebuah file teks yang berformat Docker file gitu ya. Itu untuk intinya untuk membuat sebuah Docker image gitu ya. Kalau kemarin Docker image-nya kita lihat apa kita bisa lihat dengan perintah Docker image terus listing image-nya ada gitu ya. Nah, kalau sekarang kita caranya membuat gitu ya, membuat si Docker image-nya itu agar supaya nanti bisa kita running menjadi Docker container gitu ya teman-teman. Nah, caranya untuk membuat sebuah Docker file sendiri itu ada ada caranya. Jadi sebenarnya contoh misalnya kita lihat sendiri ya di sini ya Docker file gitu ya. Misalnya Docker file ini itu dibuat untuk operating system Ubuntu. Terus ada beberapa perintah gitu ya. Kalau kemarin kan ada run, perintah run yang kita gunakan. Nah, itu di list di sini atau ditulis di Docker file-nya. Misalnya, oh, ketika misalnya membuat sebuah Docker file untuk Ubuntu, langkah kedua atau selanjutnya adalah kita update dulu nih setelah OS Ubuntu-nya apa or running, kita update dulu nih update apa repositorinya dan lain sebagainya. Udah update terus habis gitu kita bisa beberapa install gitu ya. Kalau misalnya butuh si Ubuntu-nya ini pengen ngesetnya itu pengen install Python atau install beberapa komponen dependensi seperti Flash gitu ya dan MySQL gitu, Flash MySQL. Terus di dalamnya juga kita bisa menambahkan copy source code-nya di dalam file ke OPT source code. Jadi nanti kontainernya itu akan apa namanya image-nya itu akan ketika dirunning menjadi kontainer itu akan mengkopikan file semua file itu masuk ke dalam slash opt directory opt dan directory source code source dash code gitu. Terus ada perintah lagi. Perintahnya untuk menjalankan aplikasinya .python tadi ya misalnya ya. Itu pakai entry point gitu ya. Nah, entry point itu apa? Nanti akan kujelaskan secara rinci di belakang. Jadi intinya ketika sudah steps-nya sudah berjalan gitu ya, berjalan semua sampai akhir, entry point ini akan di, apa namanya ibarat sebuah wadah atau sebuah kontainer itu dia akan menjalankan apa yang di apa yang akan dirunningkan. Misalnya contoh di file.py ini yang akan dieksekusi menggunakan apa perintah flash run gitu. Nah, kalau sudah jadi Docker file-nya, ini file Docker file ya teman-teman. Itu tinggal kita build file Docker file-nya, terus tag-nya, mintnya apa gitu ya teman-temannya. Kalau ini kan slash ini kan apa temannya untuk di Docker Hub-nya ya, akun Docker Hub-nya ya teman-teman. Terus bisa push ke akun Docker Hub-nya atau Docker Registry-nya kayak gitu. Oke, ya benar Mas Arif Fadilah. File untuk build image. Oke, lanjut. Nah, jadi secara ringkasnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong Dockerfile sendiri, itu ada dua, instruction sama argumen.
instruction itu yang mana? Instruction itu ini. Jadi from, run, copy, entry point itu sebuah instruction atau instruksi. Dan argumen. Jadi argumennya apa? Argumennya adalah Ubuntu update, update apa apt update, apt install gitu ya, teman-teman. PIP install flash gitu dan lain sebagainya. Ini perintah apa? Ini adalah argumennya gitu. Jadi kita bedakan nih antara instruksi dan argumen. Jadi kalau kita ngomong tadi ya, kita install from base OS, terus install dependensinya apa, kebutuhannya apa, lalu dikopikan source code-nya di mana misalnya. Jadi kalau misalnya source code-nya dikopikan di /opt/source code, itu nanti ketika misalnya teman-teman mau exec ke kontainernya, nanti akan ketemu folder ini teman-teman. /opt/source code. Dan ini spesifik entry point-nya. Oke, secara layer arsitektur. Jadi kalau kita ngomong di layer-layer ini sebenarnya itu apa beberapa itu kita bisa lihat teman-teman. Jadi secara kita lakukan itu berapa sih MB-nya atau bytes-nya gitu ya teman-teman. Kalau kita melakukan perintah ini itu berapa gitu ya. Terus habis gitu kita install base layer Ubuntu itu berapa kayak gitu teman-teman. Itu terlihat apa size-nya gitu ya. Nah, ini ada perintah Docker history gitu ya teman-teman. Itu untuk ngecek di kontainernya atau di image-nya itu tadi, itu sizing-nya berapa gitu teman. Jadi jangan sampai ketika kita ngomong, oke, aku sudah bikin sebuah aplikasi gitu ya. Cuma ternyata ketika kita build image-nya, ternyata kok gede banget gitu ya. Kok bisa ratusan MB gitu ya teman-teman. Nah itu yang perlu dicek satu-satu teman-teman. Apa yang penyebab apa namanya yang besar gitu ya teman-teman. Nah itu kita bisa akhirnya mungkin anggaplah si Python atau si Nginx kayak kemarin atau beberapa apa namanya marketplace yang ada di Docker Hub itu misalnya kita ambil beberapa gitu ya teman-teman. Oh ternyata ada yang size-nya gede nih. Oh terus akhirnya kita bisa solusikan. Oh ya udah kita pakai versi yang Alpine aja kayak gitu untuk supaya image itu nggak gede-gede banget gitu. Karena biasanya dalam pengembangan di dunia software development gitu teman-teman, itu akan sangat-sangat menjadi konsiderasi atau sangat-sangat dilihat banget gitu ya teman-teman. Jadi loh, kok gede banget ini ya? Karena itu nanti akan menjadikan apa ya artefak ya teman-teman, artefak dalam pengembangan software development. Jadi ketika misalnya image-mu itu besar gitu ya teman-teman, nanti akan next ke depan pengembangannya akan bisa jadi kalau kita nggak analisa sedari awal itu akan gede terus loh kok nambah gede ya karena akan secara bisnis proses di software development nanti akan bertambah gitu ya teman-teman. Jadi kita basicnya harus maintain dulu nih dependensinya itu harus se seminimal mungkin, sekecil mungkin gitu ya teman-teman. Gitu. Terus, nah, ketika kita ngomong Docker build, nanti akan apa running gitu ya teman-teman. Ketika misalnya tadi sudah masuk ke dalam apa namanya foldernya ya, folder yang ada file Docker filenya, terus ada apa file-file dependencies-nya, misalnya kalau di Golang .go-nya gitu ya teman-teman. Itu nanti akan kita jalankan menjadi Docker build titik ini adalah semua ya teman-teman. Semua yang ada di dalam folder, misalnya ini ada simple web app Docker gitu. Dia akan membuild, membungkus gitu ya, mempackage itu menjadi image, Docker image. Nah, nanti ketika misalnya ada kegagalan itu pasti akan ditampilkan di sini saat menjalankan Docker build. Seringkali teman-teman mungkin ketika misalnya mendapatkan error gitu ya teman-teman. Jadi bisa dicek langsung di logs-nya teman-teman. Oh, logs-nya itu di step berapa sih? Jadi di Docker build sendiri itu nanti akan kasih step di sini. Step pertama, oh mungkin saat from mengambil apa repo Ubuntu ya atau image Ubuntunya misalnya mengalami kegagalan atau kalau misalnya kita saat melakukan Docker build atau ada intermittent-nya gitu ya teman-teman dari lost connection dari internet ke lokal kita misalnya. Atau bisa jadi saat ketika kita
lanjutkan step kedua saat mengupdate atau menginstal beberapa dependensi pendukungnya. Oh, ternyata repo yang di apa namanya, dependensi Python-nya misalnya. Oh, ini ada yang sudah apa nggak disupport atau gimana atau misalnya di reponya sudah nggak aktif lagi gitu ya. Nah, itu nanti akan kelihatan di sini. Step kedua sampai step 3 sampai step terakhir ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya stepnya itu sudah finish semua, itu nanti otomatis Docker image-nya sudah terbuat. Itu nanti kalau sudah terbuat, teman-teman bisa cek pakai perintah Docker image. Itu, teman-teman. Nah, ini sedikit sharing. Jadi sebenarnya kalau Docker build sama aja, menggunakan ada yang menggunakan using cache juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong apa sih yang bisa di containerize gitu ya. Kalau kemarin di pertemuan kedua ada yang tanya terkait apakah mobile apps bisa di containerize gitu ya. Ya secara ini sih mungkin ya bisa-bisa aja, tapi mungkin kalau kita ngomong Flutter yang versi web version mungkin bisa ya teman-teman. Jadi kita bungkusnya itu sebenarnya containers itu utamanya di pengembangan web development ya. Jadi misalnya itu akan support di Chrome atau Mozilla atau JURL yang bisa diakses gitu ya teman-teman. Gitu. Oke. Dari sini ada pertanyaan lagi teman-teman. Sebelum aku lanjut materinya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, aku lanjut ya. Oke, kita masuk ke slide CMD versus entry point. Jadi ada dua teman-teman, CMD sama entry point. Apa sih CMD sama entry point itu ya teman-teman? Jadi kalau kita bisa cek itu ya, misalnya di kontainer gitu ya. Di kontainer sendiri kita cek PSA, terus kita lihat nih misalnya beberapa kebutuhan itu resource itu ada. Misalnya di database-nya ada, terus ada beberapa dependensi gitu ya yang di-include-kan ke dalam kontainer itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih contoh ini, semisal di sini. Jadi ada perintah ketika misalnya kita sudah menjalankan perintah run, lalu perintah volume untuk mengaktifkan volume, dan workdir untuk mendefense apa direktori pekerjaannya, misalnya ini contohnya Nginx gitu ya teman-teman. Lalu mendefend default command yaitu cmd Nginx. Nah, ini artinya itu untuk menjalankan. Itu sama artinya untuk mengenable sebuah perintah Nginx kayak gitu. Sama halnya yang kanan. Jadi teman-teman, yang kanan ini kan contohnya untuk MySQL ya, MySQL. Jadi kalau kita lihat apa namanya di perintah pertamanya itu ada argumen gitu ya, argumen. Ini untuk defend terhadap package yang dibutuhkan gitu ya dari MySQL misalnya contohnya. Terus untuk habis itu kita ada perintah untuk menginstal servernya dengan menggunakan run gitu ya teman-teman. Terus menyimpan storage-nya atau penyimpanan MySQL-nya itu di mana gitu. Kan biasanya di varlib MySQL ya teman-teman. Itu didefinisikan juga. Lalu setelah itu ada copy untuk di entry point-nya sendiri. Entry point-nya sendiri didefinisikan juga. Health check-nya juga. Health check-nya itu biasanya mengecek nih apakah status yang ada di dalam setup di MySQL instalasinya itu udah berhasil semua atau tidak kayak gitu. Setelah itu ada perintah health check terus mengekspos port-port yang dibutuhkan. Contohnya kalau di MySQL itu kan portnya 3306 ya teman-teman. 3306. Lalu dia baru menjalankan sebuah MySQL di MySQL-nya di enable start kayak gitu. Dan ini juga
sama kayak yang tadi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong CMD itu perintah yang di-define, komen yang di-define untuk melakukan sebuah instruksi. Sebuah instruksi, anggaplah misalnya contoh, anggaplah kayak kemarin tuh Docker start. Ya startnya itu apa gitu ya. Ya itu yang menjalankan apa. Misalnya base ini ya. Base itu berarti nanti setelah dia mendefine workingnya, dia akan menjalankan base di dalamnya kontainer itu tadi. Kayak gitu. Oke, mungkin ada beberapa perintah atau komen juga teman-teman. Jadi ketika kita ngomong Dockeran gitu ya, ada perintah juga yang namanya sleep. Sleep 5. Nah, ini artinya apa gitu ya, teman-teman? Jadi kalau kita ngomong sleep 5 itu adalah artinya ketika kita sudah melakukan perintah Dockeran Ubuntu misalnya ya, untuk menjalankan kontainer Ubuntu. Jadi ada jedanya 5 second gitu, teman-teman. Nah, biasanya pemanfaatan komen sleep itu biasanya itu ditulis di Docker file-nya gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya nih ketika kita sudah mengupdate dependensi, anggaplah Docker runs Nginx terus ditambahi sleep 10 gitu ya. Itu nanti akan ketika misalnya kita sudah mengambil kontainer menjalankan kontainer Nginx di dalamnya, itu nanti akan menunggu jeda 5 second atau 10 second kalau kita tulis seperti ini. Biasanya itu digunakan untuk supaya ada jeda, teman-teman. Ada jeda ketika kita menginstall beberapa kontainer di dalamnya atau beberapa image di dalamnya gitu ya. Nah, ini contoh juga pemanfaatan sleep gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong apa sleep itu dituliskannya di Dockerfile bisa seperti ini. Sleep kurung sleep terus habis itu value-nya 5 kayak gitu. Jadi ini salah ya, teman-teman. Jadi sleep underscore spasi 5 kayak gitu nggak bisa. Jadi ibarat ini sleep itu key, terus value-nya adalah 5-nya ini atau berapa second misalnya. Nah, sleep juga bisa dimanfaatkan ya ketika misalnya menjalankan ya ini misalnya Ubuntu Sleeper 10 gitu ya. Itu biasanya untuk mengaktifkan komen startup pada misalnya dia butuh jeda dulu nih saat sudah merun sebuah kontainer yang base-nya Ubuntu kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum slide selanjutnya, teman-teman? Lanjut ya, nanti kalau ada pertanyaan tulis saja langsung di chat. Nanti aku akan baca. It's- Oke, kita masuk ke slide Docker Registry. Jadi Docker Registry sendiri kalau kita ngomong gitu ya, teman-teman, itu ada beberapa ya, teman-teman. Secara secara apa ya? Secara platform ya, secara platform. Kalau aku kemarin nyontoinnya kan di Docker Hub ya, teman-teman ya. Itu platform Docker Registry bawaannya si Docker itu sendiri gitu ya, teman-teman. Tapi ada beberapa platform yang bisa kita gunakan gitu ya. Contohnya di DigitalOcean sendiri itu ada kontainer registrinya. Terus di GCP juga ada kontainer registry-nya, kontainer registry. Tapi kalau sekarang update sekarang Google pakai Artifacts Registry ya, teman-teman. Terus habis gitu di AWS itu ada AWS Elastic Container Registry. Jadi si image itu sendiri nanti akan disimpan. Ibaratnya itu kayak penyimpanannya atau storage-nya gitu. Jadi image itu nggak disimpan di lokal kita, teman-teman. Jadi in case ketika misalnya teman-teman engineer yang lain atau developer yang lain ingin memanfaatkan image yang sama kayak misalnya image yang buatannya teman-teman, itu nanti bisa. Jadi nanti tinggal download dari content registry. Oke, Mas Falka juga ada. Oke ya, registry GHCR juga ada di Koi IO juga ada.
Apa bisa kita menggunakan lebih dari CMD atau entry point di dalam Docker file? Nah, jadi sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman. Cuman dalam pengimplementasiannya biasanya untuk mengeksekut sebuah kontainer itu satu gitu ya. Tergantung just in case-nya teman-teman sendiri gitu ya. Oke, ada lagi? Mungkin aku slide lagi. Oke, sekarang ke image sendiri kalau kita run Docker image, lalu di sini aku bakal jelasin gitu ya. Kalau kita ngomong Docker apa namanya di Docker IO ya, di registrinya gitu ya teman-teman. Itu ada beberapa pengklasifikasian. Kalau kemarin kan kita apa push apa atau Docker pull gitu ya teman-teman. Itu menginisiasi nama akunnya gitu ya teman-teman. Lalu garis miring image repository-nya atau image atau repository-nya itu apa gitu ya teman-teman. Jadi harus di-define ini gitu teman-teman. Jadi kalau di registrinya itu apa? Misalnya Koi.io gitu ya tadi ya disebutin Mas Pascal. Itu. Nah, ini juga ada private registry. Jadi beberapa apa misalnya kita bikin registry sendiri gitu ya teman-teman. Nah, itu juga bisa gitu ya teman-teman. Jadi anggaplah kita tidak memanfaatkan sebuah platform container registry pun juga bisa. Kita bikin sebuah private registry IO gitu ya. Nah, untuk mendeploynya gimana gitu teman-teman? Jadi kita pastikan dulu ketika misalnya kita membuat sebuah image gitu, pastikan dulu running dulu di lokal kita ya teman-teman. Running dengan baik ya. Maksudnya tidak ada error ketika nanti saat melakukan Docker run gitu ya teman-teman atau Docker start pada image-nya gitu ya teman-teman. Itu pastikan running tanpa exited ya teman-teman statusnya. Jadi ketika misalnya udah di Docker start nih gitu ya. Ternyata ketika sudah jalan oke jalan, tapi pas di beberapa selang beberapa second atau waktu habis gitu terminate atau statusnya exited gitu ya. Nah, itu yang harus kita troubleshoot. Jadi jangan sampai ketika kita sudah bikin sebuah image terus langsung menjalankan apa perintah ini. Misalnya kita langsung definisikan tag-nya apa gitu ya, teman-teman. Misalnya nama image-nya apa, terus habis itu tag-nya misalnya anggaplah kayak kemarin aku definisikan itu 1.0.0 gitu ya teman-teman. Terus langsung di-push ke apa namanya kontainer registrinya. Jangan sampai. Jadi ketika misalnya sudah well tesnya baik, itu baru kita melanjutkan perintah-perintah ini gitu. Docker push gitu. Terus ini Docker pull ini untuk mengambil dari apa image yang sudah kita push ke kontainer registry kayak gitu. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Kita beri waktu jeda istirahat dulu ya teman-teman. Jadi nanti kita masih ada waktu 1 jam. Jadi nanti 1 jam ke depan kita akan mencoba untuk membuat si Docker file gitu ya teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sudah bikin EC2, mungkin teman-teman bisa manfaatkan EC2-nya gitu ya, atau mau membuat Docker file-nya itu dari lokal, terus langsung di build menggunakan EC2 yang kemarin sudah diinstal Docker-nya, terserah monggo, atau membuat Docker image-nya itu dari lokal yang kayak kemarin ya. Kalau nggak salah ada teman-teman yang itu dari image terus di-push, terus tinggal di-pull aja dari EC2-nya terserah. Jadi nanti apa prakteknya kita akan menggunakan deployment itu di Docker yang sudah kita install di AWS. Cara balikin instance yang sudah di-terminate itu bagaimana, ya, Mas? Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau kita sudah terminate ya, bukan stop lagi ya.
Jadi gini, jadi ibaratnya aku pernah sebuah men-terminate gitu ya teman-teman. Cuman itu nggak bisa dikembalikan lagi karena statusnya itu sudah terminate atau sudah terhapus ya teman-teman. Jadi contoh ini ya, kita coba terminate. Harusnya sih ada konfirmasi. To confirmation when terminate instant, just terminate button. Instant terminate protection enable will not be terminate. Terminate is cannot be undone. Ini. Jadi harus digarisbawahi terminating ini di instant ini nggak bisa di undo ya teman-teman. Jadi kalau sudah melakukan terminate ya sudah itu artinya sudah del gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya sudah bikin VM atau isi itu kemarin gitu ya, di stop aja teman-teman. Jadi nggak usah di terminate. Karena kalau di terminate ya bakal hilang gitu ya teman-teman. Hilang semua gitu. Kecuali ya gitu ya Mas Fernanda ya. Cukup menjawab? Jawab, Mas. Oke. Tapi Mas Fernanda udah di terminate beneran ini. Iya, Mas. Salah Oh, pengertian. Kirain oh, itu maksudnya akhir sesi. oh alah. Malah, Iya, jadi nanti Mas Fernanda bikin lagi ya. Kemarin kan udah coba bikin ya. Nanti biar tidak ketinggalan materinya, di setup lagi Dockernya gitu ya teman anu ya, Mas Fernanda ya. siap, Mas. Oke. Jadi kalau kemarin tuh ada beberapa case juga gitu ya teman-teman. Kemarin aku juga apa kedapatan case-nya Mas Muhammad Ayas. Muhammad Ayas ada nggak di sini ya? Join nggak? Ayas. Oh iya join ya. Halo Mas Muhammad Ayas. Oh masih ini mungkin. Jadi kalau kemarin aku apa beberapa in case ini sambil anu ya teman-teman, sambil istirahat ya teman-teman ya. Jadi beberapa in case sebenarnya kemarin itu ada yang sudah dapat akunnya tapi memang secara privilege di otorisasi di akunnya itu nggak bisa create dengan sempurna. Artinya ketika misalnya bikin isi itu terus ternyata wizardnya itu nggak ke create juga. Artinya beberapa apa komponen atau resource kayak VPC terus security group itu juga nggak jalan gitu ya di case-nya Mas Muhammad Ayas kemarin. Jadi ada beberapa case-case kayak gitu, misalnya teman-teman ada yang mengalami kayak gitu, segera di ini ya disampaikan ya teman-teman ya. Jadi jangan dipendem ya teman-teman, nanti nggak bisa ngikuti materinya gitu, karena kita sudah juga pakai platform ini gitu, pakai konsol AWS konsol gitu teman-teman. Oke, sih, bentar, kurang 1 menit lagi. Oke, sudah 9.10, aku mulai lagi. Jadi praktisnya nanti ini kita akan membuat sebuah image gitu ya. Di mana image ini kita akan bangun ya teman-teman. Jadi siapkan eh, peralatannya teman-teman, mulai dari editornya teman-teman. Mungkin kalau misalnya pakai Visual Studio, monggo.
lalu misalnya pakai Sublime juga monggo, terserah. Yang penting editor atau teman-teman, atau bisa pakai Vim atau text editor yang lain, atau bisa pakai V gitu ya teman-teman. Sefleksibelnya teman-teman. Terus lakukan beberapa langkah-langkah ya, yang mungkin aku eh, coba demokan sedikit gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita sudah masuk ke AWS Console, teman-teman sudah bisa masuk semua ya kan ya. Atau misalnya beberapa teman-teman kemarin yang misalnya sudah bisa masuk pakai SSH, silakan. Lalu kita coba connect ya teman-teman. Nah, kalau sudah bisa connect gitu ya teman-teman, it's coba diupdate dulu gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kemarin, oh iya kemarin sudah apa namanya, sudah belajar materi Git belum ya? GIT, apakah sudah teman-teman? Sudah, Mas. Harusnya sudah ya. Oke, harusnya sudah. Oke sudah. Jadi kita coba install Git di dalam AWS ini gitu ya teman-teman. Jadi ini mungkin in case aku bakal nyontoin ngebuildnya pakai ini ya AWS apa namanya di EC2 ini ya teman-teman. Jadi monggo kalau misalnya ngebuildnya nanti Docker filenya pakai laptopnya masing-masing teman-teman nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang sekarang ini aku buildnya pakai apa namanya pakai di EC2-nya langsung gitu ya teman-teman. Harusnya sih ini udah keinstall ya. Oh, sorry. Jadi lakukan dulu perintah install untuk Git-nya teman-teman. Oh ini udah keinstall. Kalau sudah bisa berhasil install, chat di komen sudah berhasil gitu ya teman-teman. Kalau di kontainernya cukup perintah yum install git. Oke, oke sudah berhasil semua. Kalau sudah berhasil, eh, stop dulu di sini, gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung buka apa namanya editor kita gitu ya teman-teman. Kalau mau pakai visual editor silakan gitu teman-teman. Jadi aku kemarin sebenarnya udah beberapa ada in case contoh. Jadi teman-teman nanti bisa bisa contoh punya aku atau bisa teman-teman bikin sendiri. Terserah. In case-nya mau pakai yang mana. Kalau kemarin kan aku contohin beberapa ya di apa namanya di Docker Hub yang aku sudah share Docker Hub. Oke, sudah. Oke, sambil nunggu teman-teman kemarin sudah menginstal. Nah, kalau kemarin kan aku beri tugas itu ada kalau teman-teman lihat itu tagnya kan ada tag 1.00, tag 1.01, tag 1.02 gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini adalah image yang sama, cuman beberapa versi yang berbeda di dalamnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kemarin teman-teman hanya menginstal saja, kali ini kita bikin caranya gitu. Gimana sih caranya gitu kan? Nah, pertama kalian harus membuat sebuah apa namanya filenya dulu. Kalau kemarin aku pakainya Go gitu ya teman-teman. Terserah kalau teman-teman mau pakai Python juga boleh gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas apa namanya harus ada file aplikasinya. Kebetulan yang versi 1.0.0 itu sebenarnya hanya fungsi sebuah menampilkan fprint aja teman-teman. Jadi print hello world gitu ya teman-teman.
Jadi kalau kita didefinisikan itu di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman apa namanya su sulit, bukan sulit ya, apa ya, kurang praktis untuk menulis ini semua gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa pull gitu ya teman-teman. Bisa pull repositoriku yang ada di sini. Aku tulis dulu di chat ya. GitLab GitLab GitLab.com/sip/. Oh, atau gini aja deh. Aku kopaskan file ini aja ya. Ini bisa upload file nggak sih? Kok bisa ya? Tut, 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 tut. 1.00. Monggo kalau misalnya pakai file Go yang sama kayak ini ya. Jadi secara prinsipnya adalah kita harus definisi ya. Kalau misalnya beberapa teman-teman sudah ada yang belajar Golang, ini mungkin mudah banget gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada beberapa teman-teman di sini yang memang belum pernah sama sekali pakai Golang gitu ya, ya mungkin nggak apa-apa di copy aja file .go-nya aja gitu ya. Tapi sambil belajar ya teman-teman. Jadi kalau di Golang sendiri itu kita harus definisikan import dulu ya teman-teman. Import apa namanya si kebutuhannya, dependensinya apa. Dia dia pakai apa untuk kebutuhannya. Oh misalnya untuk request HTTP gitu ya, kita harus definisikan di sini. Jadi untuk merunning agar misalnya si apa URL-nya ini bisa diakses melalui HTTP kayak gitu. Terus fungsinya kita harus definisikan dulu gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kita bikin fungsi hello world gitu, responnya, requestnya gitu ya. Terus fprint apa misalnya hello world. Terus habis gitu kita definisikan fungsi mainnya gitu teman-teman. Fungsi mainnya kita definisikan di sini untuk menghandle request hello world-nya, fungsi hello world-nya. Di mana nanti ketika misalnya sudah dipanggil fungsi main hello world ini nanti di komen line-nya atau di apa namanya base komennya itu nanti akan muncul nih ngeprint di CMD-nya dia merunning localhost pada port 8080 dan melisten reserve-nya port 8080. Jadi kita definisikan eh, port Golangnya, aplikasi Golang ini itu di 8080 sesuai dengan aplikasinya atau misalnya eh, sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Oke, pada sudah pada nulis atau sudah pada download file Go-nya, teman-teman? Oh ya, jadi jangan lupa jadikan satu direktori ya. Jadi direktori yang sama nanti ya. Nanti ada beberapa praktis yang berbeda-beda. Nanti aku akan step by step di sini. Kalau sudah semua gitu ya teman-teman, eh, bikin sebuah file Docker gitu teman-teman. File Docker yang apa namanya dalam satu direktori yang sama dengan file Go-nya gitu ya teman-teman. Jadi cukup simpel file Docker-nya. Ada 3 instruksi saja, from, copy, sama CMD gitu ya teman-teman. Nah, ini yang mungkin beberapa tadi tanya ya, bisa dijalankan lebih dari CMD.
Ya ini sebenarnya cuma satu aja sebenarnya Mas ya. Jadi sebenarnya untuk menjalankan apa? Contoh misalnya menjalankan file Go yang sudah kita bikin kode golannya gitu ya. Adakah link GitHub GitLab-nya Mas? Oke, nanti aku share ya. Bentar. Oke, nanti aku share ya. Eh di sini apa namanya? Kita harus definisikan dulu gitu ya teman-teman. Kita pakai image golangnya itu versinya apa? Tagnya apa gitu teman-teman. Kalau di sini kita pakai versi image, sorry. Kelihatan nggak? Eh, Jadi kita definisikan dulu gitu ya. From dari golang tagnya apa? Misalnya kalau di sini aku pakai Alpine gitu ya, supaya kecil gitu ya teman-teman. Terus kopikan file .go-nya yang kita buat. Kebetulan aku pakai main-simple.go. Misal kalau misalnya pakai index.go pun ya juga bisa gitu ya. Terserah. Yang penting saat mendefinisikan filenya itu harus benar ya di sini teman-teman. Itu ke dalam app main simple.go. Jadi kita kopikan file itu ke dalamnya. Ketika sudah dikopikan, tuliskan perintah CMD untuk instruksi CMD ya untuk menjalankan file golangnya. Jadi ketika misalnya kita definisikan misalnya kita pakai golang, berarti harus kita definisinya pakai go gitu ya. Biasanya kalau golang itu menjalankan pakai gorun gitu ya teman-teman. Kita jalankan run, terus filenya di mana nih? Jadi bukan lagi kita ngomong di dalam di sama-sama di dalam sini, bukan misalnya contoh misalnya nggak seperti ini ya teman-teman. Jadi kita mengasumsikan CMD itu mengeksekusi di dalam kontainernya tadi. Jadi ketika misalnya sudah di build image-nya kan lalu dijalankan nih kontainernya ya. Nah, CMD itu akan memposisikan perintah itu sudah menjalankan file .go-nya teman-teman di dalam kontainernya yang sudah kita bikin kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman silakan juga mau di-download juga bisa gitu ya. Oke, dari sini teman-teman sudah pada bikin dua file ini kan ya, Docker file sama Go-nya. Oke, kalau sudah, mungkin teman-teman bisa build dari sini atau mengikuti caraku yang pakai build-nya di kontainernya langsung gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong kenapa tadi aku suruh minta install Git-nya gitu ya, itu supaya teman-teman bisa juga mempunyai repository di Git dengan file-file ini gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan untuk push ke Git-nya masing-masing, lalu pull dari eh, isi-itunya gitu teman-teman. Oke, ya ada yang tahu nih LibreOffice. Mas Arif Fadil ya benar ini memang kaos kemarin ya konferensi kemarin ya. Jadi kemarin sempat ikut juga sama Mas Joko juga. Mas Joko panitianya soalnya.
Sebelumnya teman-teman di sini ada yang belum kemarin kan udah belajar Git ya, tapi udah praktek langsung kan untuk nge-push ke ininya, reponya kan ya. Harapanku sih sudah bisa nge-push gitu ya. Jadi nanti tinggal pull aja, lakukan git pull atau git clone ya maksudnya, sorry. Git clone ke repositorinya di dalam EC2-nya untuk bisa dijalankan Docker build di dalam EC2-nya. Tapi kalau memang ada beberapa cara yang kayak kemarin misalnya ada yang nge-build di dari lokal, silakan gitu ya. Yang penting nanti di saat nge-push ke kontainer registry itu juga bisa gitu ya, teman-teman. Sambil nunggu teman-teman juga ya. Jadi ini sekalian praktek gitnya juga ya teman-teman. Atau ada yang punya ide untuk nge-build-nya dari lokal, dari laptop masing-masing, silakan. Kalau udah pada bisa apa push ke gitnya, tolong teman-teman kasih ini ya, kasih tanda ya, sudah gitu ya di kolom chat. Oke, sudah push, sudah push. Oke, ini baru dua nih. Oke, yang lainnya ya, sambil nunggu lainnya juga ya, minimal 10 orang lah untuk aku lanjut. Ini ada berapa orang nih? Banyak nih. Oke, masih buat repunya Mas, silakan. Jadi sambil kenapa kok menjadi fundamental gitu teman-teman? Karena Git juga menjadi salah satu skill yang harus kita punyai gitu teman-teman. Karena versioning itu nggak hanya cuma eh, kebutuhannya si developer untuk mengupdate file repository gitu ya, atau file source code-nya gitu ya. Tapi nanti file itu juga Git itu juga nanti akan kita butuhkan di saat deployment. Jadi deployment itu kalau istilahnya bahasanya tim infra atau tim DevOps SRE itu juga ada gitu ya. Contohnya misalnya nih kalau kemarin teman-teman belajar apa automation pakai Terraform gitu ya teman-teman. Nah, file-file itu ya juga harus di maintenance juga. Maintenance-nya ya pakai Git juga ya teman-teman, di versioning juga. Terus beberapa file-file seperti repository infra gitu ya teman-teman. Repository infra itu apa? Biasanya istilahnya adalah file-file untuk kita membangun sebuah CD-nya itu teman-teman. Jadi kalau kita ngomong sebuah CI/CD, CI-nya mungkin bisa pakai GitLab atau lainnya misalnya, atau CD-nya juga harus kita maintain untuk deployment-nya. Biasanya teman-teman bisa pakai CD-nya bisa pakai Flux CD atau apa
Argo CD gitu ya teman-teman. Jadi beberapa continuous development itu bisa pakai kita manage, dan salah satunya untuk mengupdate sebuah repository source code itu tadi ya kita pakai Git gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuma maintains repository aplikasi, tapi juga maintains repository untuk continuous deployment juga. Oke, kalau sudah mungkin aku bisa lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kalau sudah kita coba clone ya teman-teman. Jadi clone dari repositorinya teman-teman ke EC2-nya gitu ya. Anggaplah bikin folder sendiri biar tidak ini ya, biar tidak acak-acakan gitu ya teman-teman. Oh, sorry. Sudah berhasil ngeklon dari repo ke EC2-nya teman-teman. Kalau sudah bisa ngeklon, silakan cat sudah berhasil, sudah berhasil. Oke, sudah diklon. Yang lain? Oke, sudah. Oke, kalau sudah bisa langsung ke ininya ya teman-teman. Ke directory yang sudah diklon tadi, kita lakukan misalnya ini ya. Yes, yes, yes. Nah, harusnya sudah sampai sini teman-teman. Nah, kalau sudah sampai sini, teman-teman bisa melakukan apa namanya build ya, build tag-nya, Docker build tag-nya misalnya kita definisikan tag-nya ya teman-teman. Jadi ini biar teman-teman juga sudah punya standar kalau bikin sebuah image itu sudah harus punya semver gitu ya teman-teman. Jadi nggak asal-asalan bikin sebuah image terus nggak ada semvernya. Nah, ini terserah ini bikin bisa misalnya kayak gini. Isi itu tes misalnya. Atau terserah. It's sorry. Repo.
Wah, kenapa sini? Nah, kalau sudah tambah titik di belakangnya, jalankan, harusnya aman ya teman-teman. Kalau sudah bisa cat, sudah. Kalau sudah, kita bisa apa namanya langsung pindah ke apa namanya ke sini ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah bikin tagnya gitu ya, terus kita cek dulu nih gitu ya. Kayak tadi aku saranin gitu ya teman-teman. Sorry. Nah, kita kita lihat dulu nih tagnya. Kita cek tagnya ini udah benar belum? Atau repositorinya ini udah benar belum? Kita kan tadi create ini ya, SIP, dasil, is itu, test dengan pakai Docker image ls. Nah, kalau sudah, sebelum kita nge-push ke kontainer registry, teman-teman harus pastikan dulu nih, image itu sudah berjalan dengan sempurna enggak gitu kan. Jangan sampai ada error dan lain sebagainya. Itu kita pakai terserah mau jalankannya ya. Biasanya langsung tak ITD detach gitu ya. Yes. Oke. Kita definisikan juga portnya ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong tadi, kita juga harus lihat nih, tadi kita definisikan portnya apa gitu kan, di file Go-nya. Jangan sampai nanti apa listen source-nya juga, terus apa namanya keterangannya tadi ya. Kalau ini kan cuman print ln ya teman-teman, nggak ngaruh sebenarnya. Yang menaruh itu adalah ini ya, listen serve-nya ya teman-teman. Listen serve-nya itu ada di port ini sesi berapa gitu kan. Kalau kita pakai 80 80, ya sudah kita harus definisikan itu 80 80. Nah, ini idealnya ya nggak harus sama ya. Port internal maupun port yang akan diekspos ke luar itu bisa berbeda, tidak apa-apa. Tapi dalam contoh ini aku samakan aja teman-teman. Terus kalau udah kita tambahkan juga namanya ini dengan tagnya tadi ya. It's kurang besar ya. Betul, dulu. Kok gini browsernya? Dan browsernya nge-freeze ini. Nge-freeze. Nah, terus coba dijalankan teman-teman. Nah, ini container ID-nya sudah ke-create. Nah, kalau dicek, harusnya ini sudah running well ya, teman-teman.
Gimana teman-teman? Aman? Aman? Oke, sudah aman ya dari Mbak Putri. Saya exited, Mas. Exitednya gimana nih? Ini perlu di logs-nya sih, cek lognya. Coba Mas Franz exitednya gimana? Ada ininya nggak? Ada logs-nya nggak? Mm-mm, bisa jadi. Betul kata Mas Arif. Jadi kalau misalnya beberapa sebelumnya sudah pernah bikin dengan port yang sama, itu bisa jadi bentrok. Jadi kontainernya harus dihapus dulu ya. Gimana teman-teman yang lain aman? Nah, kalau sudah harusnya kita bisa cek nih sebenarnya kalau di sini ya, di IP-nya kita copy aja IP address-nya. Karena tadi ini terus kita cek IP-nya di browser. Nah, harusnya kita tampilnya Hello World. Coba dicek di browser ya teman-teman dengan IP public yang di situnya masing-masing. Gimana aman? Oh iya, sama juga jangan lupa apa namanya ketika kita menambahkan port inisiasi port seperti ini 8080, jangan lupa kayak kemarin ya security groupnya itu juga harus ditambahin teman-teman di AWS-nya. Jadi harus dibuka tuh. Kalau kita nggak definisikan portnya dibuka, nanti nggak bisa ngakses nih dari alamat IP yang kita akses dari URL. Gitu ya teman-teman. Jadi pastikan dulu alamat IP, alamat portnya ini itu sudah didaftarkan di security group. Jadi teman-teman bisa buka security group di situ feature, terus cari yang kemarin ya, misalnya itu di launch di wizard berapa gitu ya teman-teman. Terus tambahin nih di inbound rules-nya gitu ya teman-teman. Jadi harus didefinisikan juga portnya. Jadi contoh misalnya kita edit inbound rules, lalu kita definisikan nih di sini. Bisa pakai custom TCP, bisa pakai custom TCP, terus portnya berapa ya? Misalnya port 8080. Terus ini CIDR-nya bisa dipakai 0.0.0/0 biar bisa diakses di semua blocks. Jadi kalau misalnya tidak mau ribet definisikan portnya satu-satu, teman-teman juga bisa mengganti ini custom TCP atau bisa menambahkan inilah aku contohin ya. Itu pakai all TCP. Nah, cuma memang
resikonya memang kalau kita sudah implementasi di dunia industri, port-port kayak gini itu wajib untuk di disable ya teman-teman. Jadi nggak boleh di all TCP seperti ini gitu. Jadi ini kalau cuma buat belajar-belajaran aja ya, ya nggak apa-apa di all ya, biar tidak ribet gitu ya teman-teman. Jadi ini port ringnya juga banyak gitu, 65.535 ports. Tapi kalau mau mendefinisikan satu-satu monggo gitu ya teman-teman. Idealnya sih memang definisikan satu-satu ya teman-teman. Jadi nanti pakai custom TCP aja. Oke, teman-teman sudah aman semua, sudah bisa diakses dari IP publiknya menggunakan port yang sudah terdefinisikan di golangnya. Kalau menggunakan range bisa nggak Mas? Contoh port 1700 sampai 1705. Port TCP gimana caranya ya Mas? Oke. Jadi sebenarnya kalau menggunakan range itu gini sebenarnya. Bentar, harusnya di sini ada custom. Eh, oh, custom tetap custom TCP. Custom TCP nanti misalnya gini ya, 1000 harusnya gini. Harusnya. Ini aku langsung kopas aja coba. Nah, gini. Jadi tadi kan Mas Rahmatullah ngomong ya 1701 sampai 1705 kayak gini. Ini nanti dia sudah mereserve ya port sekian sampai sekian. Gitu Mas Rahmatullah. Menjawab ya. Oke, teman-teman, gimana? Sudah aman semua? Sudah bisa dipanggil dari IP publiknya? Kalau sudah, tolong di chat ya. Sudah bisa, sudah bisa. Oke, sudah bisa, Mas Atar Kausar. Oke, sudah bisa, Mbak Putri. Oke, sip. Jadi kalau sudah aman harusnya ya. Ini tadi kan lupa untuk di save ya, di cancel aja. Ya nanti di ini. Kalau sudah, teman-teman bisa apa namanya? Tadi kan udah pasti ini. Kalau itu sudah di running ya, running dan sudah pakai image yang sudah kita buat ya. Sebenarnya itu sudah cukup untuk materi Docker file ya, Docker file dan Docker build ya teman-teman. Nah, adapun ada beberapanya additionalnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau apa namanya mau push gitu ya teman-teman. Nah, gimana nih nge-push caranya ke konten registry? Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke konten registry, misalnya di Docker Hub gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke sini. Lalu create repositorinya ya. Setelah create pastikan nama repositorinya itu ya sama kayak nama apa namanya ininya ya, apa image-nya tadi ya teman-teman. Kalau nama image-nya tadi yang aku contohin ini kan ini ya, esibecil isitus test. Jadi ini kan nama namespace-nya ya teman-teman atau nama account-nya teman-teman. Ini nama repositorinya, mungkin hampir sama kayak Git ya, GitHub gitu hampir sama ya.
Terus lakukan, nah ini kalau di Docker Hub itu sebenarnya bisa private juga ya teman-teman. Cuman kalau di versi free-nya itu cuma di limit satu repository doang yang bisa di private. Jadi sisanya public semua. Tapi kalau premium, teman-teman langganan Docker Hub langsung itu bisa repo-nya bisa private semua. Kalau sudah tinggal klik create. Oke. Sampai sini sudah ya, teman-teman. Kalau sudah kita masuk ke menu tag ya. Nah, ini kan belum ada sama sekali nih. Karena memang belum ada push gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa balik lagi ke isi itu tadi gitu ya, teman-teman. Terus jangan lupa, teman-teman, kalau sudah punya akun Docker, Docker Hub atau Docker itu tadi, teman-teman harus lakukan Docker login dulu di sini. Docker login, ini karena aku sudah login, jadi aku sudah bisa masuk. Tapi kalau teman-teman belum belum login, nanti akan ditanyakan username sama passwordnya yang sama kayak di container registry Docker Hub. Oke, kalau sudah berhasil login ya teman-teman, langsung teman-teman bisa menggunakan tagging. Jadi kalau di Docker itu juga ada perintah tag ya teman-teman. Itu untuk men-tag atau membuat tag baru pada image yang sudah kita build gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong tadi image-nya itu adalah isi basil ini ya, isi basil isi to test, kita bikin tag baru gitu ya teman-teman. Jadi misalnya itu tadi kan tagnya kita sorry kita kasih apa 1.0.0 gitu ya teman-teman. Terus spasi, jadi sama kayak yang aku jelasin tadi di container registry itu harus kita definisikan dulu akun kita gitu ya. Akun kita garis miring nama image-nya tadi bisa sama bisa beda terserah. Tapi yang jelas kalau bisa sama ya biar tidak pusing ya teman-teman. Jadi antara Docker apa namanya Docker image yang sudah kita create di sini sama kita mau upload atau push di container history itu harus ya kalau bisa sama biar tidak bingung kita. Terus kita juga kasih tagnya sama. Ini nggak harus sama nggak apa-apa sebenarnya. Ya kalau misal mau nambahin satu ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau nambahin dua ya nggak apa-apa gitu terserah. Tapi yang jelas ketika misalnya teman-teman sudah bikin tag 0 gitu ya, terus nanti ada perubahan update image lagi, itu pasti akan harus mengincrement satu kenaikan gitu ya teman-teman untuk mengupdate gitu ya teman-teman. Lah gunanya untuk apa? Jadi di apa namanya di implementasi di perusahaanku itu karena menerapkan sistem deployment yang sangat cepat ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika misalnya kita uh, benar-benar update banget misalnya uh, udah versi ini udah update lagi versi 1.0.2 update lagi kayak gitu ya. Itu nanti dari sisi infranya itu nggak mengupdate satu-satu ya teman-teman. Jadi dia nanti akan
pakai pengecekan secara update ketika misalnya ada update versioning dari image-nya, misalnya dari tag 1.0.1 ke 1.0.2, dia itu akan melakukan update deployment secara otomatis. Jadi ketika misalnya sudah bikin image terbaru gitu, dia akan otomatis membaca pipeline CI/CD-nya itu membaca, lalu dia akan mengupdate itu menjadikan deployment di dalam si klasternya kalau di apa, perusahaanku sekarang. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya ada update terbaru dia akan langsung otomatis ke update. Jadi pentingnya Semver ini itu untuk mengupdate itu teman-teman. Oke, lalu kita lakukan enter aja teman-teman. Nah, kalau sudah kita lakukan pengecekan lagi. Apakah benar-benar sudah terupdate gitu ya teman-teman image-nya. Nah, ini ya. Kalau teman-teman pakai perintah docker image ls itu nanti akan kelihatan nih nama akunnya teman-teman garis miring image-nya tadi ya. Berbeda dengan yang image yang kita create sebelumnya. Kalau image yang repository ini itu untuk supaya kita bisa meng-push ke dalam kontainer registry yang sudah kita create tadi di awal. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan perintah docker push langsung dengan sama yang ada di dalam repositorinya, teman-teman. Jadi harus dicek dulu nih, sudah sama belum? SIP, seal, isi to test. Isi to test. Nah, kalau sudah sama, teman-teman bisa lakukan enter. Oh, sorry. Oh, does not exist. SIP, seal. Oh, ya, sorry. Sorry, jadi tadi itu kita kurang menambahkan tagnya, teman-teman. Nah, harusnya ketika kita sudah sukses untuk menjalankan ini, gitu ya, teman-teman, itu kita cek di kontainer registrinya, apakah sudah ke-update belum? Harusnya sudah ya, teman-teman. Oh, kena. Nah, ini ya, 1.0.0. Nah, artinya teman-teman sudah berhasil untuk me-upload di kontainer registry yang teman-teman buat. Kayak gitu. Dari sini teman-teman sudah aman atau masih ada yang error atau masih ada yang belum bisa? Kalau udah bisa aman, katakan sudah aman. Waduh, lupa password Docker Hub. Kalau lupa bisa di reset password ya, Mas Ahmad Sandi, Mas Sandi. Jadi apa namanya? Ketika kita harus push, itu memang kita harus dibutuhkan untuk Docker login. Sama halnya kalau kita Git ya teman-teman. Itu harus kalau mau nempelin username passwordnya juga itu kan harus login juga ya Git ya. Jadi supaya biar biar kita bisa nggak bolak-balik username password ditanyain terus ya teman-teman. Jadi untuk Mas Andi mungkin di Docker Hub-nya bisa di reset password dulu. Harusnya sih ada ya fiturnya ya. Coba aku logout sih. Harusnya ada ya. Oh ada. Ya udah aman berarti. Nah ini forgot password ya.
Oke, gimana teman-teman? Aman? Aman Kak. Oke Mbak Putri. Paling semangat ini Mbak Putri ini. Oke, yang lain gimana? Coba aku lihat. Kalau di sini juga ada sih. Ini ya kalau mau explore silakan gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya sama aja kayak di Docker Hub gitu ya. Di AWS pun juga ada container registry, juga sama gitu ya teman-teman. Jadi kalian juga bisa nyoba-nyoba di sini gitu ya. Ini sih harusnya sih masih di cover sama akun ini ya. Masih bisa harusnya. Jadi nanti bisa dicoba-coba kalaupun mau gitu kan. Oke, yang lain gimana? Sudah aman semua ya? Atau kalau yang belum aman nggak apa-apa, silakan. Seperti biasa, kalau mau apa menanyakan apa problemsnya, kesulitannya, monggo di tele aja ke aku gitu ya. Misalnya stupnya di mana gitu ya, chat aja nggak apa-apa. Misalnya tadi apa ya? Ada yang masih existed tadi ya. Misalnya masih apa tadi? Nah, misalnya Mas Franz gitu ya. Mas Franz mungkin masih excited. Oh, masih. Masih Mas saya. Oke. Oke, nanti misalnya Mas Franz masih existed gitu ya. Nanti Jabri aja ke teleku terus coba lihat ininya ya. To in. Oh, Mas Roma tua juga sama ini. Nanti Jabri aja masalahnya gimana. Harusnya sih aman ya, harusnya. Cuma nanti harusnya ada yang kelewat-kelewat itu biasanya gitu ya. Jadi nanti Japri aja monggo di teleku di sini gitu ya. Karena memang keterbatasan waktu ya. Jadi cuman aku bisanya itu cuma bisa support di luar 2 jam ini ya. Jadi secara formalitas gitu teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman mau DM aku langsung di Telegram monggo nanti kita solving bareng ya teman-teman. Silakan. Jadi harapanku karena teman-teman mungkin ada beberapa yang susah untuk mengikuti gitu ya, apalagi misalnya yang non IT, nggak apa-apa, nggak usah sedih atau gimana-gimana gitu ya teman-teman. 24 jam on kecuali tidur ya Mas. Ya, bener Mas Vero. Kan tidur ya, tapi kalau aku mungkin ketiduran ya. Jadi mungkin sampai ketiduran misalnya. Kadang laptop masih aku bawa di ini soalnya di apa di kasur gitu teman-teman. Jadi monggo silakan apalagi teman-teman yang bukan non IT silakan mau tanya-tanya monggo. Kalaupun misalnya ini kesusahan materinya nanti mungkin aku akan jelasin lebih ini lagi ya, jelasin lebih apa perumpamaan-perumpamaan yang lebih dimengerti oleh non IT ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi silakan untuk dicat aja gitu ya masukannya dan lain sebagainya gitu teman-teman. Terus untuk beberapa akunnya ini kalau nggak salah itu aku tanya kemarin itu berlaku sampai lumayan panjang sih. Nanti coba aku tanya. Tapi yang jelas setelah sampai berakhirnya apa selesai ini kayaknya masih cukup lumayan panjang. Nanti tinggal aja diekspor ya teman-teman. Kalau aku perhitungan itu masih 0,2 dari $100 itu masih banyak banget. Jadi teman-teman ya nggak apa-apa sih kalau
memang pengen hemat ya jangan hemat-hemat banget, tapi ya tetap dieksplor aja. Contoh misalnya teman-teman mau ngeksplor Elastic Container Registry yang ada di AWS, silahkan gitu ya. Silahkan nge-create repositorinya gitu ya. Terus coba-coba nge-push ke sini gitu kan. Jadi nggak harus pakai Docker Hub ya teman-teman. Kalau bisa satu environment AWS pun ya nggak akan masalah gitu. Mas, kalau misal instannya di timer nyalanya bisa nggak Mas? Kayak misal nyala jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah itu sih harus explore di sini ya, di EC2-nya ya. Harusnya sih bisa ya, harusnya ya. Karena itu konfigurasinya sudah harusnya diisi apa di menu EC2-nya, bukan di dalamnya lagi. Bentar, ada nggak di sini ya? Ini. Stop. Oh, ini instant state-nya ya sekarang ya. State setting, change sudden behavior. Hmm, harusnya sih harus lebih lengkap ya. Jadi timernya jam berapa dan jam berapa harusnya ada. Bentar, aku pernah anu sih kalau di AWS ini belum begitu explore ya kalau di maintenance EC2-nya ya. Tapi harusnya kalau di pengalamanku itu ada di konfigurasinya gitu. Jadi tanpa perlu teman-teman manual, tanpa mau manual untuk matikan itu bisa teman-teman. Gitu. Nanti dieksplor juga sih, bisa dieksplor sih. Mau coba nge-host project React Mas. Oke, sip bagus. React-nya pakai apa nih? React apa? Sudah pakai React Redux itu nggak Mas? Atau React JS biasa? Oh belum. Ya, ya nanti dicoba ya. Jadi beberapa apa namanya framework itu bisa aja kita pakai ya nggak hanya React ya Vue.js juga bisa gitu ya ada beberapa platform-platform yang kita bisa pakai backend service juga bisa gitu ya nanti konsepnya hampir sama ya teman-teman jadi didefinisikan dulu Docker filenya gitu ya terus kebutuhannya apa terus habis gitu file-filenya tadi file Go-nya misalnya pakai Golang terus dependencies Go-nya misalnya. Biasanya itu kalau Go itu dia harus set up Go mode-nya juga biasanya kayak gitu. Itu untuk apa namanya? Untuk mengambil semua dependencies dari Go-nya gitu ya. Terus habis gitu mungkin ada beberapa kalau di apa namanya? Aku nggak tahu ya kalau di React itu ya. Di React itu. Tapi yang jelas di apa namanya? Di bundles image-nya itu harus komplit semua. Kalau nggak gitu nanti bakal error ya. Ketika misalnya apa namanya build image-nya gitu. Atau bisa jadi build image-nya itu apa namanya sukses, tapi pas di running kontennya itu gagal. Atau misalnya tadi kayak Mas itu exited gitu ya. Itu bisa jadi. Jadi harus dipastikan dulu sebelum apa namanya kita push ke kontainer registry itu harus dipastikan running dulu teman-teman. Oke teman-teman ada pertanyaan lagi, pertanyaan lagi. Mungkin materinya akan sedikit banyak ya besok ya. Cuman aku kalau mau panjangin semua materi juga banyak banget gitu ya. Mungkin teman-teman juga ini ya self learning sendiri ya yang PPT aku share yang ada di Google Classroom. Mungkin ada beberapa yang aku skip-skip, tapi yang jelas pada intinya sebenarnya pematerian Docker itu
eh yang terpenting di situ ya, karena kita membuat sebuah image gitu ya. Image-nya itu tadi harus bisa running well gitu. Entah itu nanti akan apa namanya, akan pakai volume atau pakai konfigurasi networks gitu. Itu nanti bisa jadi akan dipakai gitu ya. Atau malah bisa jadi nggak akan terpakai gitu ya teman-teman. Jadi ini aku spill aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah pakai sebuah namanya or container orchestration gitu ya teman-teman, itu nanti nggak akan seribet kita maintain satu-satu kontainernya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang secara network, volumes dan lain-lain sebagainya itu nanti akan dihandle dari Kubernetes sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau materi Docker itu sebenarnya dari kita sudah bisa membuat image saja itu sebenarnya sudah cukup, dan itu running well itu sudah cukup sebenarnya. Nanti semua yang akan mengorkestrasi semua mulai dari volume, network dan lain sebagainya itu nanti akan ada di materi Kubernetes gitu teman-teman. Cuman nanti aku kalau sisa 2 hari besok, besok jangan banyak-banyak Mas mau mudik. Siap Mas, Mas Arif mau mudik. Ya nggak apa-apa, nggak banyak-banyak. Paling yang inti-intinya saja ya. Detail-detailnya nanti bisa langsung di Google Classroom, bisa dicek. Situ ada beberapa materi, kalau nggak paham bisa tele ke aku ya teman-teman. Karena keterbatasan waktu kita juga gitu teman-teman. Oke, dari sini aku supaya bisa mantau teman-teman gitu ya teman-teman. Apakah sudah bisa menjalankan sesuai tadi sampai kontainer registrinya sudah jalan, terus habis gitu sudah bisa diakses di IP public, portnya dan sekian. Maka dari pertemuan kali ini aku minta teman-teman nanti mengupload ya tugasnya ya. Ibaratnya ini jadi tugas sebenarnya. Jadi tugas aku biar tahu nih dari seluruh peserta itu yang sudah berhasil siapa aja gitu ya teman-teman. Nanti aku akan create-kan tugas di Google Classroom. Nanti minta tolong teman-teman untuk di-upload evidence-nya di situ ya teman-teman. Oke, upload Docker registry-nya aja ya Mas atau gimana? Kalau bisa sih evidence-nya ada 2 ya teman-teman. Minimal ya. Evidence screenshot IP public sama portnya itu tadi, sama kontainer registrinya ya teman-teman. Ya betul hari ini. Jadi biar tidak besok eh, mengulang lagi ya teman-teman. Kan kemarin kan sudah off tugas nih. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ngerjain malam Mas, laptop kentang. Wah, ya nggak apa-apa. Ngerjain malam silahkan. Nanti sambil dibuka lagi kalau misalnya lupa recordnya di YouTube bisa dilihat lagi silakan gitu ya. Tapi yang jelas nanti diupload ya evidence ininya screenshotnya ya. Ntar aku sekalian bikinin lah biar nggak lupa. Ya, tugas. Kemarin kan sudah ini kan sudah nggak ada tugas. Sekarang harusnya ini sekalian jadi tugas ini. Image, image. Evidence. URL.
RAM 4 RAM 4 giga nge-lag. Oh iya. Nah, itu tadi mungkin beberapa teman-teman aku sebenarnya menghindari kenapa kok tidak bikin di ini ya, bikin di Docker build-nya bikin di laptop langsung ya. Mungkin menghindari itu ya karena spesifikasinya teman-teman mungkin RAM-nya kecil gitu ya. Jadi aksesnya langsung dari isi-itunya aja lah, langsung gitu ya. Harapannya supaya biar bebannya itu diisi itu gitu teman-teman. Oke, aku create-kan tugasnya, tenggatnya aku nggak kasih lah. Topiknya ada di kontainer. Nanti tolong teman-teman bisa upload tugasnya di situ ya teman-teman. Di materi. Oke, di sini ya teman-teman. Ada 95 nih. Jadi nanti di uploadnya di sini. Silakan nanti diupdate untuk tugasnya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin aku udah cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Jadi harapannya semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun nanti mungkin bisa ditularkan ke orang lain ya. Sedikitnya ilmu ketika kita bisa tularkan itu bisa menjadi ladang pahala buat kita. Apalagi kita lagi Ramadan ya, puasa sekarang bagi yang Muslim ya. Insya Allah itu bakal jadi apa ganjaran dari kita. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin kalau beberapa ada teman-teman yang masih stuck, error atau masih problem, bisa tele ke saya langsung gitu ya. Nanti kita coba bantu solve bareng-bareng ya teman-teman. Errornya di mana dan lain sebagainya gitu teman-teman. Mungkin aku akhiri dari aku, akan kembalikan ke host. Ya, terima kasih Mas Herwin sudah atas pemaparannya di pertemuan kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nyimak dari awal dan aktif sampai akhir kelas juga aku ucapin terima kasih. Lalu karena tadi kita buka kelas dengan membaca doa, sebelum kita akhiri kita tutup kelas ini juga dengan baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Eh, mungkin buat Mas Herwin, apabila ada agenda lain bisa mengambil agenda bebas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Aku Mas. izin live dulu ya. Assalamualaikum. Masih, Mas. Waalaikumsalam. Buat teman-teman, link apa akun absennya udah aku share di chat, mungkin bisa konfirmasi apakah udah terlihat. Oke, kalau gitu jangan jangan lupa absen ya, diatin batas waktunya cuma sampai pukul 10.30. Oke, itu aja dari aku. Kelasnya aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.